Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Ditinjau dari pengaruhnya, ada dua pengaruh yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia, yakni pengaruh eksternal dan juga pengaruh internal. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi oleh berbagai kejadian di dalam negeri dan di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau yang sering disebut sebagai faktor internal, yakni ada 4. Yang pertama adalah perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Untuk faktor eksternalnya ada 2. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Next, yakni perluasan pendidikan. Theodor van Deventer menuangkan kritiknya mengenai perlakuan Belanda selama melakukan penjajahan dalam sebuah majalah De Geest yang berjudul In Schuld, yang berarti hutang budi atau hutang kehormatan. Van Deventer mengusulkan balas budi dengan melakukan 3 kebijakan, yakni educate, emigrate, dan irrigate. Pendidikan, emigrasi, dan irigasi. Akhirnya pada tahun 1901 Belanda menerapkan politik etis, di mana politik etis ini adalah hasil dari kebijakan yang tadi, yaitu edukasi, imigrasi, dan juga irigasi. Sisi positif yang bisa dirasakan bangsa Indonesia ketika adanya politik etis ini adalah pendidikan. Hal itu karena mulai cukup banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang akhirnya mampu memelopori berbagai pergerakan pendidikan, sosial, dan juga politik. Nah, pengaruh pendidikan ini pula yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional di Indonesia. Faktor yang selanjutnya yakni kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari salah satu penyebab utama kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu yakni perlawanan yang bersifat kedaerahan. Namun memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarang perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting yakni diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Faktor yang selanjutnya yakni rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah memengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Nusantara sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang kemudian mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Rasa senasib sepenanggungan tumbuh di Nusantara dan menjadi tonggak utama untuk bersatu dan berjuang bersama agar dapat keluar dari keterpurukan penjajahan. Selanjutnya yakni perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar daerah yang merantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Contohnya adalah Serikat Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti organisasi Tri Koro Darmo,
Jong Java, dan Jong Sumatranenborn. Berbagai organisasi keagamaan yang muncul pada awal abad 20 juga sangat memengaruhi perkembangan rasa kebangsaan Indonesia, seperti Jong Islamitanborn, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Kaum wanita juga berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Contohnya adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah putri Bupati Jepara yang memperjuangkan emansipasi persamaan derajat antara laki-laki dan juga perempuan. Berkembangnya berbagai paham baru. Muncul 5 paham baru. Yang pertama adalah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani. Ide tersebut sebenarnya pernah direncanakan oleh At-Tahtawi, seorang tokoh yang berasal dari Mesir. Yang kedua adalah nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, kelompok tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Pencetus paham nasionalisme adalah Joseph Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hans Kohn. Yang ketiga adalah liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Paham liberalisme muncul karena kekuasaan raja sangat mutlak atau absolut, yaitu tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Hal ini menimbulkan reaksi, yaitu munculnya gerakan liberalisme. Gerakan tersebut akhirnya meningkat menjadi gerakan politik yang meletus lewat revolusi Perancis. Melalui kekuasaan Napoleon Bonaparte, paham liberal disebarkan ke negara Eropa melalui semboyan Liberty, Equality, Fraternity, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Yang keempat adalah paham sosialisme. Paham sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu harus diatur bersama, dikerjakan bersama, dan hasilnya pun dinikmati bersama. Sosialisme mula-mula muncul di Perancis sebagai reaksi terhadap paham liberal, kemudian menjalar ke Inggris dan akhirnya dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Hasil pemikiran kedua tokoh ini dituangkan dalam bukunya yang disebut Das Kapital. Yang terakhir adalah paham demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi mempunyai semboyan bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Paham demokrasi bersumber dari ajaran J.C. Rose yang tertuang dalam bukunya Du Kontrak Sosial atau Perjanjian Masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa rakyat yang tertindas di bawah pemimpin kaum borjuis menuntut hak-hak asasinya supaya dijamin, yaitu berupa kebebasan dan persamaan. Selanjutnya adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas perang melawan Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 hingga 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan di India. Wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya, yakni Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Sementara itu di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Thank you for listening. Jangan lupa materi yang sudah dijelaskan, dipelajari lebih lanjut supaya lebih paham. Dan juga jangan lupa belajar di rumah untuk materi yang selanjutnya. Bye-bye.
Assalamualaikum.